terima kasih malam ini kami sebelum tidur kami mau mendengar perenungan-Mu yang menjadi kekuatan buat kami supaya kami berjalan maju untuk kami tetap berpegang pada firman-Mu karena firman-Mu itu adalah pelita buat kaki kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu dan berkati setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Malam semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang hidup itu jangan aneh-aneh ya. Saya berapa hari yang lalu terima telepon dari seorang yang saya tahu dia cukup sukses. Bahkan ya orang kalau sukses itu kalau diajak ibadah itu memang agak sulit ya. Kalau saya bilang ayo ibadah bentar urusannya masih banyak aku nggak bisa datang ya. Tiap kali ayo ibadah gitu ya selalu jawabannya sebentar karena ada urusan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan dan sebagainya sampai beberapa hari yang lalu dia telepon saya, dia minta didoakan. Kenapa? Karena di dalam organ tubuhnya nggak tahu bagian mana itu divonis tumor. Nah sekarang lagi dicek tumornya ganas atau jinak. Dia harus mengalami operasi dan dia berkata gini, Bu, tolong doakan saya supaya nanti minggu depan saya bakal operasi berjalan dengan lancar dan supaya juga diberi kemudahan karena Bu Eli tahu biaya yang dikeluarkan membuat saya kaget. Saya bilang berapa? Ya Ibu Eli tahulah pasti angkanya pasti seputar ratusan juta, bahkan mungkin bisa lebih. Itu aja cuman biaya operasi, belum dokter, belum ini dan sebagainya. Belum lagi saya punya rasa takut. Tolong doakan ya Bu, kira-kira hidup saya ini bisa panjang umur enggak ya. Saya tahu Ibu ini usianya masih muda. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, iya benar ya, hidup ini sepertinya memang kalau sudah didiagnosa sakit enggak ada artinya. Ya kalau sekarang bisa dikasih kesempatan hidup, saya pengen kesempatan hidup, saya pengen serius sama Tuhan. Nah lihat ya, makanya banyak orang yang setelah ngalami sesuatu malapetaka baru belajar titik baliknya serius sama Tuhan. Tapi waktu enak, ya dia bilang gini dulu, kalau Bu Eli suruh saya ibadah, suruh apa, Ibu Eli inget gak? Saya selalu jawab sih Bu, iya saya inget gitu. Makanya kayak ada penyesalan Bu, kalau Tuhan kasih saya perpanjangan usia, hidup saya panjang umur, saya mau memberi yang terbaik, melayani Tuhan, untuk memberi waktu buat Tuhan lebih. Nah ini bahaya ya. Makanya hari ini kalau kita masih diberi kesehatan hari ini, jangan sia-siakan kesempatan hidup kita. Tadi saya tulis quote itu ya, bahwa pastikan kita berjaga-jaga atas visa kehidupan kita sebagai pendatang perantau yang segera. Kapan habisnya, ada yang segera, ada yang tunggu delay berapa bulan lagi, ada yang setahun, kita semua tidak pernah tahu. Makanya selama kita hidup jangan aneh-aneh. Judul khotbah saya malam ini, hidup jangan aneh-aneh ya. Kalau hidup kita aneh-aneh, hidup kita menjauhi dari kehidupan bersama Tuhan, maka hidup kita itu senyatanya ya, hidup hari ini nyaman, dosa jauh dari Tuhan, itu hidup yang aneh-aneh saudara. Hidup hari ini sudah jangan banyak pikiran aneh-aneh yang saudara pikirkan hanya bagaimana kejar target untuk sukses di dunia. Dunia ini cuman pemanasan. Saudara tahu ya, hidup di dunia ini 60-70 tahun. Sekarang usia rata-rata bahkan di bawah. Ya, kalau usia standar 60-70 tahun, ini tidak ada bandingannya dengan triliunan. Mungkin tidak tahu, selamanya itu nggak bisa dihitung. Triliunan tahun nggak bisa dihitung. Tapi hidup kita di dunia yang 60-70 tahun ini cuman pemanasan loh saudara.
Betapa banyak orang hidup aneh-aneh ya. Sementara kita tahu bahwa hidup di dunia ini menuntut serius, bukan serius dengan masalah, tapi seriuslah dengan Tuhan. Ya, saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, mulai sekarang yuk serius Bu sama Tuhan. Apa artinya ibu sukses kalau ibu sakit? Iya, saya takut Bu Eli, doakan. Saya takut mati Bu Eli, tolong doakan saya. Dia bilang gitu. Iya Bu, saya akan doakan. Ibu tenang dulu, relax dulu hari ini supaya nanti penyakitnya ibu itu juga obat yang manjur, hati yang gembira. Kalau ibu panik, nanti malah penyakitnya itu makin menjadi-jadi. Iya Bu, doakan saya takut hari-hari ini, takut. Nah, saya cuman bilang makanya yuk, hidup ini sudah jangan serius dengan sukses, serius dengan masalah. Ini cuman hidup pemanasan loh. 60-70 tahun tuh enggak sebanding dengan kekekalan triliunan tahun, mungkin bahkan lebih tahun-tahun lebih ke depan itu berapa tahun lagi ya. Nah, malam ini yuk kita baca di Amsal 3 ayat 7b dan 8 ya. Kita perenungan singkat supaya saudara yang masih punya kesempatan untuk hidup diberi panjang umur, pastikan hidupmu jangan aneh-aneh, jangan sia-siakan ya. Orang yang suka menyia-nyiakan waktu itu hidupnya aneh-aneh, saudara. Kalau kita hidup tidak aneh-aneh, pasti hidup kita akan belajar untuk hidup seperti apa. Nah, kita baca Amsal 3 ayat 7b dan 8. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tanpa kita sadari, seringkali kita hidup ini nggak takut akan Tuhan. Hidup kita ini hidup aneh-aneh. Hidup ya sudahlah, nyaman dosa, nggak apa-apa. Saudara, hari ini saudara lebih hormat akan manusia. Berapa banyak ya orang mulai jual imannya, ya takut akan manusia daripada takut akan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bahkan Amsal 17 ayat 22a berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pastikan hidup itu ndak usah aneh-aneh. 3 hal aja hari ini yang sederhana. Siapa yang kepingin hidupnya sembuh tubuhmu, hari ini pastikan saudara kepingin hidup menyegarkan tulang, saudara kepingin hari ini punya sesuatu obat yang manjur dalam hidupmu, pastikan 3 hal yang hari ini kita akan lakukan, yaitu takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, dan hati yang gembira. Seringkali kita hidup aneh-aneh, disuruh hidup takut akan Tuhan, malah takut manusia. Disuruh jauhi kejahatan, malah kompromi dosa. Disuruh hati gembira, hatinya susah, hatinya panik, hatinya cemas, hatinya sakit hati. Jujur, kita ini seringkali melanggar. Kelihatannya sederhana loh. Coba saudara dalam sehari-hari, kira-kira 3 batasan ini bisa kita lakukan enggak? Sudahkah kita cek and recheck hidup kita hari ini ndak aneh-aneh? Gimana? Sudah ndak takut akan Tuhan? Sudah ndak jauhi kejahatan? Kalau tahu marah itu jahat, dosa, ndak usah marah sudah. Kalau tahu sakit hati itu adalah dosa, ndak usah sakit hati. Kalau tahu takut khawatir ndak ada gunanya, ndak usah takut khawatir. Hatimu gembira aja, supaya itu adalah obat yang manjur. Bahkan kalau saudara baca di Amsal 4 ayat 10. Amsal 4 ayat 10. Hari ini kita mau hidup jangan aneh-aneh, hidup ndak usah aneh-aneh. Yang penting kalau kita mau tubuhmu sehat, segar tulang, obat yang manjur untuk saudara masuk dalam rencana Tuhan yang besar, obat yang manjur supaya saudara tetap sehat, tetap sukacita, yaitu takut Tuhan, jauhi kejahatan, hati yang gembira. Bahkan Amsal 4 ayat 10 berkata, hai anakku, dengarkanlah
dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Panjang umur ya. Orang kepingin panjang umur, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan terima perkataan supaya tahun hidup kita menjadi banyak. Bahkan Amsal 15 ayat 6 berkata, kediaman orang benar ada banyak harta benda. Kita hidup itu nggak usah aneh-aneh. Semakin hidup kita sederhana. Tuhan bilang gini, kamu gak usah hidup itu mikirin yang aneh-aneh. Mikir gimana sukses, gimana hidup sehat, sampai takut ini, takut ini, takut ini. Kita ini sudah diberi batasan hidup yang sederhana. Yaitu apa? Sudah. Hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hati yang gembira. Setiap hari kita lakukan ini, maka percayalah, tahun hidupmu diperbanyak, menyembuhkan tubuh, menyegarkan tulang, bahkan kita hidup dalam kediaman orang benar, ada banyak harta benda. Senyatanya setiap hari yuk miliki gaya hidup. Siapa yang hari ini belum punya 3 gaya hidup ini? Berarti saudara masih hidup hari ini aneh-aneh. Tuhan gak mau setiap kita hidup yang aneh-aneh. Kita mau hidup hari ini sesuai dengan firman. Sudah, gak usah punya gaya hidup. Kalau viralnya tren lagi apa, saudara menviralkan sesuatu yang bukan takut akan Tuhan. Hari ini jangan sampai kita ikut-ikutan tren dunia kawin cerai. Ya, itu hidup yang aneh-aneh. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan pernah hari ini ego kita berkata, aku mau menggugat cerai, aku mau cerai aja, aku berhak bahagia. Saudara percaya, orang punya kebahagiaan itu ketika kita hidup takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan dan hati yang gembira. Itu hidup yang jangan aneh-aneh, sederhana tapi luar biasa. Apa yang tidak bisa Tuhan sediakan? Tubuh segar ya. Saudara yang hari ini percayalah, kita mau minum vitamin seberapa mahal pun, kalau hidupmu aneh-aneh, percayalah, apa yang bisa menyegarkan tubuh kita adalah hidup hormat dan takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu tips sudah. Siapa yang mau hidupnya segar, tulangnya panjang umur, ya susah payah di masa tua tetap bisa menikmati hidup. Bukan berarti harus hidup yaitu check up tiap tahun dan sebagainya. Tapi hidupmu aneh-aneh, nggak bakal hidup kita bisa bahagia. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Pastikan 3 hal ini kita hidupi, maka kita akan melihat bagaimana semua ini akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulangmu, yaitu adalah tahun hidupmu akan menjadi banyak, bahkan banyak harta benda. Kalau kita mau menikmati hidup hari-hari ini tidak aneh-aneh, pastikan kita akan menjara semuanya. Nah, bagaimana hidup takut akan Tuhan? Hal yang simpel di Amsal 4 ayat 23 sampai 25 ya. Kita perenungan sebentar, nanti setelah itu selesai. Tinggal praktek aja kok. Saya berusaha tiap hari praktek. Makanya banyak orang ya seperti ibu tadi itu. Hidup kejar target, sukses, disuruh ibadah katanya sibuk. Coba saudara hari ini bayangin, kalau Tuhan ngomong sibuk buat saudara, kira-kira nasib kita itu gimana? Jangan berkata ndak sibuk, lebih prioritas ya. Saudara percaya, memang kita ini sebagai manusia punya kesibukan. Tapi kalau sampai ada waktu buat ibadah, datanglah ibadah. Saudara percaya ibadah itu mengandung janji. Di balik ibadah itu mengandung janji dan banyak hal yang berguna. Makanya jangan sampai hari ini saudara kejar sesuatu yang sia-sia, tapi saudara mengabaikan yang utama, yaitu kehidupan ibadah. Seringkali kalau orang berkata sibuk, tidak bisa ibadah, sibuk. Suatu kali kalau Tuhan bilang gini, aku sibuk, aku nggak punya waktu, kira-kira kita gimana nasibnya? Makanya kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tangkap ya, hidup nggak usah aneh-aneh, jangan aneh-aneh, jaga hati aja.
Orang yang belajar takut akan Tuhan itu selalu menjaga hati. 24. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jaga bibir. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. 3 hal takut akan Tuhan: jaga hati dengan segala kewaspadaan, jaga bibir, jaga mata, tetap fokus melihat hari esok bersama Tuhan. Percayalah, kalau mata kita menjaga masa depan ya bersama Tuhan, maka hidup kita juga akan belajar untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita melihat Tuhan, kita akan belajar untuk hidup takut, dengar-dengaran apa kata Tuhan. Makanya takut Tuhan itu 3, jaga hati, jaga bibir, jaga mata. Saudara, jangan mata ini salah fokus. Kalau mata kita cuma lihat masalah, realita, fakta hari ini, maka hidup kita akan menjadi orang yang gagal. Tapi kalau kita jaga mata, kita tahu bahwa mata kita harus tertuju kepada Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang hari ini akan menikmati bagaimana kita akan menikmati banyak harta benda, umur hidup kita akan diperbanyak, harta diperbanyak, umur diperbanyak, kesehatan diperbanyak. Hidup tidak usah aneh-aneh. Yang pertama, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jaga bibir, jangan dolak-dalik. Selama kita mengucapkan kata-kata, jangan dolak-dalik. Jaga mata, fokus hanya melihat Tuhan. Jangan lihat realita hari ini. Orang yang belajar takut akan Tuhan selalu melihat Tuhan di depan. Bukan melihat masalah yang ada di depannya, tapi melihat Tuhan yang ada di depan. Waktu mata kita memandang Dia dengan tatapan muka ke depan. Kenapa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini ciri orang yang takut akan Tuhan. Jadi jaga ya. Mata dijaga, indera kita dijaga, jaga hati, jaga bibir setiap hari. Pastikan orang yang bisa menjaga hati, bibir, dan mata ini adalah orang-orang yang akan menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya, pastikan hati juga jangan aneh-aneh. Kalau disuruh jaga hati, jangan sakit hati, jangan marah, jangan kebencian, itu hidup yang aneh-aneh. Disuruh jaga bibir, ngomong yang negatif, terus aku rugi, usahaku rugi, semua rugi. Hari ini rumah tanggaku hancur, suamiku memang suami yang kurang ajar, istriku istri tidak tahu diri, anak-anakku tidak tahu diri. Ini hidup yang aneh-aneh. Kalau Tuhan memberi batasan, jaga bibir, jangan dolak-dalik, berarti kita tidak boleh ngomong yang namanya bibir yang negatif. Buang mulut serong, mulut ini tidak boleh serong dari kebenaran firman, tapi jaga bibir, jangan serong dari kebenaran firman. Apa yang saudara ucapkan firman setiap hari. Percayalah, orang yang bisa jaga hati, jaga bibir, dan jaga mata adalah orang yang akan menikmati harta bendamu diperbanyak, tahun hidupmu diperbanyak, kesehatanmu diperbanyak, maka kita adalah orang yang bahagia. Kalau kita sudah bisa menjaga ini, tapi kalau kita tidak bisa jaga mata kita cuma tertuju kepada masalah demi masalah, maka kita akan mengalami banyak kerugian yang besar. Pastikan kita mau hidup, jangan aneh-aneh hari ini. Jangan pakai bibirmu untuk aneh-aneh. Jangan pakai matamu untuk melihat hal yang aneh-aneh. Fakta dilihat terus, yang namanya kenyataan dilihat terus. Suamimu kemana dilihat terus. Cek WhatsApp suami dilihat terus. Istrimu dipasangi GPS kemana-kemana. Selama kita hari ini tidak bisa belajar untuk takut akan Tuhan, hidup aneh-aneh dengan tidak bisa jaga hati, mata, dan bibir, maka kita tidak akan melihat satu terobosan yang Tuhan akan kerjakan.
Kita percaya dengan jaga-jaga semua ini membuat kita tenang. Waktu saya menyerahkan semua yang namanya kehidupan, jaga bibir, jaga hati, jaga mata saya, hidup saya jauh lebih tenang. Hidup saya tidak panik lagi, sehingga hidup saya benar-benar, kalau dulu ya bangun tidur rasanya asam lambung itu seperti kambuh terus. Kenapa? Karena stres, saudara. Panik, saya nggak bisa jaga hati, saya nggak bisa jaga bibir saya nggak bisa jaga mata. Apa yang saya lihat, saya bilang gini, Tuhan ini parah, Tuhan ini parah, Tuhan. Senyatanya Tuhan itu tidak pernah lihat masalah kita parah, tapi masalah kita tetap masalah yang biasa-biasa, tidak melampaui kekuatanmu, bahkan aku sudah punya jalan keluar. Nah itu, iso ora isto, pasti Gusti sing beresin. Iya, jelas ya, pasti. Karena kita percaya kalau kita hari ini bisa hidup menjaga semuanya, Tuhan Yesus pasti yang membereskan semuanya. Amin. Yang kedua, satu poin lagi kita selesai, nanti kita istirahat ya. Nah, jauhi kejahatan itu juga Amsal 4 ayat 26 sampai 27. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Amsal 4 ayat 26 sampai 27. Orang yang menjauhi kejahatan seperti apa? Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, belajar loh setiap hari. Saudara kepingin diberkati di masa sukar, saudara kepingin tahun hidupmu diperpanjang, saudara kepingin yang namanya harta bendamu bertambah banyak, saudara kepingin kesehatanmu bertambah-tambah, pastikan saudara harus hidup menjauhi kejahatan ya. Saya kalau mau marah, saya ingat, marah tidak mendatangkan kebenaran. Lebih baik berhenti marah. Langsung saya redakan hati saya. Sabar, sabar. Eli harus menjauhi kejahatan. Jadi harus menjauhi roh amarah. Siapa yang berpikir bahwa ya iri hati, kepahitan, itu semua bentuk kejahatan yang tidak Tuhan sukai ya, termasuk apa saudara? Termasuk takut khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita takut khawatir, kita melanggar yang jangan-jangan. Kalau jangan, garis besarnya jangan dilanggar. Selama firman Tuhan berkata jangan membalas caci maki dengan caci maki, betapa banyak kita sebagai anak Tuhan sudah tahu jangan membalas, tapi kita seringkali tidak bisa. Waktu orang mencaci maki hidup kita, kita balas dengan caci maki ya. Orang berkata lu tidak tahu siapa gua. Nah ini ya, kalau lu kurang ajar, saya jauh lebih jahat dari kamu. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sombong, jangan sombong, jangan tinggi hati, tapi Tuhan mau setiap kita rendah hati. Kalau ini perintah, jangan membenci, kasihilah musuhmu, itu berarti kita harus melakukan. Kalau kita masih benci dengan orang-orang yang menyakiti kita, maka kita harus menjauhi kebencian, kita mulai lakukan kebenaran. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. 3 hal hari ini, yuk siapa yang mau menjauhi kejahatan, tempuh jalan yang rata, tetap dalam segala jalan kita ya, tetap dalam jalan-jalannya orang benar, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini ciri orang yang menjauhi kejahatan. Saudara, hari ini kita mau jalani kehidupan bersama-sama seperti khotbah saya ya, bagaimana kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk menuju satu destination, yaitu kita menuju ke gunungnya Allah. Kita menuju destination kerajaan Allah dan kebenarannya yang sedang kita bangun, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Jalan kerajaan Allah, kita harus menempuh jalan yang rata, tetap dalam segala jalan kita, jangan lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pastikan kalau itu jalan bukan jalan kebenaran kehidupan, coret saudara. Jangan menempuh jalan orang fasik, karena jalan orang fasik ujung-ujungnya akan bayar harga.
Apapun yang kita lakukan, jalani aja ya. Berapa banyak ibu-ibu yang disakiti hati karena bertahun-tahun sudah jalannya benar, tapi karena kejahatan itu tidak berhenti menyakiti hidupnya, tiba-tiba ibu-ibu berubah jadi jahat. Ibu-ibu berubah marah, ibu-ibu langsung marah meninggalkan suaminya, bahkan melakukan tindakan yang benar-benar tidak menjauhi kejahatan tapi malah mendekati kejahatan. Pastikan kita jangan sampai terpancing emosi, bukannya menjauhi kejahatan. Walaupun kau disakiti bertahun-tahun, pastikan engkau tetap alergi dengan kejahatan. Saudara, jangan pernah mendekat kejahatan. Waktu respon kita salah, kita sedang mendekat kepada kejahatan. Seharusnya standarnya orang benar, kalau kepingin lihat harta banyak diperbanyak, umur-umur hidupmu diperbanyak, kesehatanmu ditambah-tambahkan, maka tipnya adalah hari ini menempuh jalan yang rata. Tetap dalam segala jalan kita. Sekali kita jadi istri yang setia, jangan karena kejahatan suamimu engkau berubah menjadi TTM dengan suami orang. Engkau mulai main gila dengan suami orang. Banyak juga suami-suami karena kehidupan yang sulit, saudara mulai tipu sana tipu sini, sehingga engkau tidak tetap di dalam segala jalan. Kenapa, Bu? Kepepet. Berapa banyak orang konseling sama saya, Bu Eli, saya sudah kepepet, Bu. Makanya saya menempuh jalan dunia, jalannya iblis, jalan shortcut. Karena sudah kepepet. Tidak ada istilah kepepet. Semakin kita kepepet, semakin kita hidup menjauhi kejahatan, semakin banyak harta benda yang akan Tuhan percayakan, semakin banyak tahun-tahun hidupmu, semakin ditambah-tambahkan kesehatan dalam tubuhmu dan tulang-tulangmu. Itu sudah jadi rahasia firman yang kita baca malam ini. Ketika kita kepepet, pastikan jangan makin mendekat kejahatan. Jangan ambil jalan kompromi dengan dosa. Sekali lagi, itu akan menutup yang namanya harta bendamu gak akan pernah diperbanyak. Tahun-tahun hidupmu gak akan diperbanyak. Bahkan kesehatanmu juga gak akan diperbanyak. Saya percaya orang kalau tinggal dalam dosa gak akan pernah hidupnya ada damai sejahtera. Karena setiap kali melakukan dosa, ini pengalaman hidup saya. Saya kalau sudah mulai mengabaikan suara Tuhan, ini namanya hati saya sudah gak ada kedamaian. Gelisah itu sepanjang hari sampai saya datang sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku akui pelanggaranku bahwa aku salah. Aku sadar, aku mengakuinya, dan aku mau meninggalkan semuanya. Saudara percaya, hari ini Tuhan butuhkan setiap saudara dan saya menyadari akan dosa-dosamu. Setelah menyadari seperti anak terhilang, mengakui segala kesalahan, kelemahan saudara, dan saudara hari ini meninggalkan dosa. Maukah kita hari ini melakukan 3 hal? Sadari ini kesalahan, akui dosa-dosamu di hadapan Bapa, dan saudara segera tinggalkan. Tidak ada dengan 3M ini, saudara, hidup saudara akan melihat Tuhan akan memperbanyak segala aspek kehidupanmu. Harta di rumah orang benar ada banyak harta benda. Semakin kita berkata, Tuhan, aku menyadari dosaku, aku mengakui dosaku, dan aku mau meninggalkan semua kesalahanku. Percayalah, kita sedang menjarah yang namanya berkat-berkatnya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita kepepet, kita makin mendekati kejahatan, kita kompromi dengan dosa, maka kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan buat orang benar. Itu sebabnya jauhi kejahatan, ya. Hidup ini ndak usah aneh-aneh, bener. Nah, hati yang gembira itu 3 hal. Kalau kita mau hati gembira itu apa, saudara? Cirinya. Hari ini yuk, hiduplah setiap hari dengan sukacita. Hiduplah dengan damai sejahtera. Hiduplah dalam ketenangan. Siapa yang mau hari ini melihat harta bendamu diperbanyak, umurmu diperbanyak, kesehatanmu ditambah-tambahkan, maka tidak ada lain. Kalau itu Tuhan berkata, nak, hati yang gembira, bergembiralah karena Tuhan, maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Kita percaya malam ini apa yang Tuhan mau buat setiap saudara dan saya adalah sukacita.
damai sejahtera, dan ketenangan. Ini hati yang gembira, tidak bisa dicuri. Setiap kali kalau malam ini kita mau tidur, siapa yang lagi gelisah hatinya? Yuk selidiki kenapa kita gelisah. Kalau karena saudara melakukan pelanggaran, segera akui. Kalau gelisah itu karena ketakutan yang berlebihan, sampai saudara mengalami panic attack, maka malam ini saudara perlu merubah yang namanya hati. Hati itu hanya boleh dalam standarnya orang benar, hanya boleh diisi dengan sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Sekali lagi yuk malam ini kita mau isi hati kita, Tuhan aku mau sukacita. Walaupun aku disakiti, aku ya sukacita aja, damai sejahtera aja, tenang aja. Hutang banyak, besok kewajiban jatuh tempo, damai sejahtera, sukacita, tenang. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau hatimu penuh takut panik, maka Tuhan tidak akan bertindak memenuhi apa yang diinginkan hati kita. Tapi kalau Tuhan lihat malam ini, oh hatinya Cik Swet, Bu Lani hari ini sudah penuh sukacita, damai sejahtera, ketenangan, sekalipun masalahnya tambah parah, wih sekarang sudah berubah. Kalau dulu makin parah, makin marah-marah, bersungut-sungut, ya ndak bisa jaga hati, ndak bisa jaga mulut, ndak bisa jaga mata. Hari ini aku melihat bagaimana ketika hidup dalam keadaan yang susah, dia tetap bisa mengakui, ya menyadari, mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, tetap hidup di dalam jalan yang rata, jalan kebenaran, dan hari ini jalan yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Percayalah malam ini Tuhan akan berkata, siapa yang punya hati yang gembira, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kalau hatimu kotor, Tuhan tidak akan lihat apa yang diinginkan hatimu, Tuhan tidak akan berikan. Tapi kalau kita bisa sukacita, damai sejahtera, tenang memerintah hati kita di tengah masa yang sukar, percayalah malam ini Tuhan akan berkata, nak, aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, asal engkau bisa bergembira karena aku. Hati yang bergembira karena Tuhan, bukan karena lihat hutangmu, lihat masalahmu, lihat suamimu tidak pulang-pulang, lihat istrimu tambah cerewet, tambah jahat, anak-anak tambah berontak, sakit penyakit bukannya tambah sembuh, tambah sakit semua. Pastikan malam ini standar hati orang benar itu selalu sukacita, damai sejahtera, dan hati yang tenang. Sehingga ketika kita memiliki hati damai, sukacita, hati yang tenang, kita akan belajar untuk tidak takut lagi. Kita akan belajar dengan mudahnya untuk memberikan kasih, pengampunan buat siapapun yang menyakiti kita. Ya, kita percaya, saudara percaya, malam ini mau ya kita semuanya mau hati kita gembira. Saudara, rahasia hati yang gembira, lihat Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ayat 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lah, makanya itu hati yang gembira membuat muka berseri-seri, awet muda. Tapi kepedihan hati mematahkan semangat, awet tua. 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Makanya hidup ini pilihan. Saudara mau pilih gembira, damai sejahtera, sukacita, tenang, itu pilihan. Hati yang gembira itu bukan karena ditentukan oleh masalahmu, oleh hutangmu lunas dulu, bisa beli rumah besar baru gembira, suami teletabis baru bisa gembira, nanti kalau istri baru baik bisa gembira, anak-anak mencintai saya bu baru bisa gembira, nanti keburu bukannya anak-anak lihat kembali mencintai, suamimu belum kembali, kita lagi kena apa? Penyakit duluan. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa memberikan apa yang diinginkan hati kita kalau kita nggak bisa bergembira. Pastikan malam ini yuk muka itu akan berseri-seri. Saudara, hati gembira akan punya semangat hidup.
ya, tidak mematahkan semangat. Bahkan orang yang bergembira selalu berpesta. Orang yang susah itu harinya buruk semua. Lihat ya, itu firman Tuhan. Makanya jangan pernah susah. Nanti hari-hari yang kau lewati buruk semua. Buruk semua. Jauh lebih baik. Ya, walaupun saudara di tengah hutang, di tengah penyakit kanker, di tengah suamimu ndak pulang, istrimu ndak pulang, anak-anakmu berontak. Tapi kalau kita bisa hati gembira, firman Tuhan berkata, hati orang yang gembira, hatinya selalu berpesta. Tangkep ya. Jadi percayalah, siapa yang mau hatinya berpesta daripada buruk semuanya, lebih baik berpesta. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik pada saat keadaanmu tidak baik-baik. Dari 3 hal ini saya sudah selesai ya. Bahkan Tuhan juga akan memberikan apa yang diinginkan hati kita ketika kita bisa hati yang gembira. Itu aja ya. Mukamu juga akan awet muda, punya semangat hidup, hari-harinya selalu berpesta. Hatinya ya, kalau orang yang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang bergembira hatinya akan selalu berpesta. Wow, pesta. Hari-hari hidupmu diperbanyak, harta bendamu diperbanyak ya, kesehatanmu ditambah-tambahkan. Makanya orang yang gembira itu pasti berpesta. Orang yang takut Tuhan juga akan menikmati sesuatu yang luar biasa ya. Orang yang menjauhi kejahatan juga itu pasti akan menikmati kebahagiaan. Malam ini saudara yang punya masalah ya, jangan hidup aneh-aneh. Sudah, hidup jangan aneh-aneh. Tuhan tidak mau setiap saudara dan saya aneh-aneh. Pastikan malam ini kita belajar sesuatu, 3 hal aja. Yuk, menjalani sisa hidup yang sudah semakin singkat. Saudara nikmati aja ya. Saya sering ngomong, masalah ini cuma ada di dunia. Kawin mengawinkan juga ada di dunia ini aja. Nanti dalam kekekalan firman Tuhan berkata apa? Nggak ada masalah, nggak ada air mata, nggak ada kawin mengawinkan lagi. Please, nikmati perkawinanmu selama cuman ada di dunia ini. Nanti kita nggak tahu loh. Kalau sudah dalam kekekalan, kita cuma tahu itu suami kita. Sudah nggak inget lagi, oh itu suamiku bangun rumah tangga lagi. Nggak, di kekekalan nggak ada. Kalau kita mau menikmati pasangan dengan pasangan kita sebelum salah satu berpulang ke rumah Bapa, sebelum dipisahkan dari maut, nikmati hari-hari perkawinanmu bersama suami pasanganmu. Sekalipun pasanganmu error, sudahlah, pernikahan kawin mengawinkan ini cuman ada di dunia. Masalah ini cuman ada di dunia. Nanti dalam kekekalan ya. Saudara mungkin ya, saya enggak tahu. Kok rasanya kangen ya sama masalah, enggak ada masalah. Ya mungkin. Kita mungkin waktu nanti dalam kekekalan enggak ada kawin mengawinkan. Aduh, dulu kenapa ya waktu diberi kesempatan bisa menikah dengan seseorang. Kenapa saya tidak menikmati menikah dengan pasangan? Walaupun pasangan saya bukan sebaik yang seperti saya kira, tapi tidak ada loh menikmati lagi kawin mengawinkan dalam dunia, dalam hidup kekekalan. Justru cuma di dunia ini aja. Makanya nikmati sudah. Masalah ya sudah, jalani, nikmati, syukuri. Pasanganmu limited edition, error Bu Eli, jalani, nikmati, syukuri dengan pasangan yang error. Percayalah, Tuhan tuh selalu menepati janjinya. Waktu kita hidup dengan pasangan yang error, tapi kita tetap hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hati yang gembira, maka kita akan menikmati, wajah kita pasti awet muda, semangat hidup, selalu berpesta. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bahkan bonusnya kita dapat apa? Tahun hidupmu diperbanyak, harta bendamu diperbanyak, kesehatanmu akan ditambah-tambahkan. Kira-kira hidup yang sederhana, ndak usah aneh-aneh sudah, ndak usah. Saudara kalau memang batas, saya kasih tahu saudara, ini tip. Saudara percaya setiap saudara dan saya itu punya jatah berkat. Ya, itu tidak akan melebihi jatah berkat. Kalau sudah jatah berkatmu yang Tuhan kasih, saudara mau
berusaha untuk menambah lagi jatah berkat, percayalah, nanti semuanya itu akan sia-sia. Setiap kita punya takaran berkat. Semakin kita tulus hati, gembira, percayalah, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Ini aja kuncinya. Saudara percaya Tuhan itu akan mempercayakan berkat kalau hatimu yang dilihat itu sudah benar. Selama hatimu tidak benar, jangan mimpi Tuhan mau mempercayakan berkat yang akan ditambah-tambahkan. Orang yang tidak bisa jaga hati, jaga mulut, jaga mata, hidupnya hanya fokus dengan keuangan, hidupnya hanya fokus dengan kesuksesan di dunia, saudara tidak akan menikmati semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Makanya Tuhan berkata, hidup senyatanya ikut aku untuk menikmati berkat yang ditambah-tambahkan. Itu sederhana kok. Cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa yang hari ini saudara takutkan? Jaga hari ini kehidupan, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, hati yang gembira. Mulai besok, yuk pastikan hari-hari kita, kalau kita bisa melakukan hidup tidak aneh-aneh, pasti hari-harimu berpesta. Hari orang yang berkesusahan itu akan buruk semuanya. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan bukan buruk, tapi kita akan berpesta. Pastikan saudara besok mulai malam ini, yuk siapa yang punya beban yang berat. Senyatanya Tuhan bilang ini, tip hidup sederhana, simple, untuk melihat menjarah sesuatu yang akan ditambah-tambahkan. Malam ini, hidup jangan aneh-aneh. Ya, pikiranmu jangan aneh-aneh, hatimu jangan aneh-aneh, matamu jangan aneh-aneh, jalan kehidupanmu jangan aneh-aneh, jangan nyimpang, jangan kepingin ikut cara dunia, cepat kaya, cepat sukses dengan jalan yang aneh-aneh. Mulai malam ini coret, tapi belajarlah hidup Tuhan. Aku mau kejar hidup takut akan Tuhan. Maka di situ saudara akan melihat karya Tuhan yang besar sedang bekerja hari-hari ini. Kita percaya ya, saya sering menegaskan. Saudara lihat ya, nanti hari-hari ini akan ada banyak pembedaan yang makin jelas. Saya sudah lihat beberapa orang yang hidupnya sudah dihantam badai di tahun-tahun lalu. Sejak COVID dihantam badai, hidupnya tetap setia takut akan Tuhan. Saudara tahu, saya sering ngomong, hari-hari ini orang-orang seperti ini ngalami happy problem. Happy problem, bukan sad problem, saudara. Apa yang happy problem? Orang lain sepi, saya kewalahan order. Saudara jangan lihat hari ini kok enak, enggak. Tapi dia sudah bonyok bertahun-tahun, ngalami proses yang enggak mudah. Makanya saya melihat, ya saya itu punya kenalan saudara. Saya tahu kenalan saya ini orang yang takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, yang namanya hatinya juga bawaannya selalu gembira. Ya, walaupun makanya kata-kata haleluya itu juga saya juga belajar dari hidupnya. Kalau dia dengar berita buruk, selalu dia berkata gini, puji Tuhan, haleluya. Saya belajar dari hidupnya, saya ambil itu. Makanya saya juga dikenal ibu haleluya. Dengar berita buruk, puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Karena dalam hati saya punya sukacita, punya damai sejahtera, punya ketenangan yang tidak mungkin ngomong aneh-aneh, tidak mungkin pikiran aneh-aneh, tidak mungkin yang namanya mata saya melihat sesuatu yang jangan-jangan menutup masa depan saya. Dan saya melihat ibu ini hari ini diberkati Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, orang seperti ini memang layak dapat bintang, layak dapat penghargaannya Tuhan untuk berpesta setiap hari. Saudara tahu ibu ini diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya ngomong, kamu memang layak. Kalau hidup seperti hidupmu, tidak dapat sesuatu yang Tuhan, perkara besarnya Tuhan itu tidak layak. Tapi dia memang layak. Sepertinya malam ini Tuhan bilang ini, setiap anak-anak Tuhan yang tidak aneh-aneh, dialah adalah orang yang layak dapat bintangnya Tuhan. Saudara dan saya mau, jangan sampai nanti pembedaannya nanti ya, saudara yang benar-benar hidup serius dengan Tuhan, itu akan bawanya naik. Tapi yang serius dengan masalah, hidupmu akan hancur saudara. Itu jelas. Makanya malam ini yuk serius dengan Tuhan,
jangan beri ampas. Kalau kita tidak beri ampas, maka mulai malam ini terapkan hidup. Aku mau belajar hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Itu sebabnya malam ini saudara yang punya pergumulan hidup, ya, yang benar-benar kepepet, jangan lihat, jangan ngintip-ngintip dunia, jangan ngintip-ngintip penawaran dunia. Jangan ngintip-ngintip apapun sehingga hidupmu nanti aneh-aneh. Semakin banyak ngintip dunia, semakin banyak aneh-aneh. Khususnya ibu-ibu, jangan banyak ngintip-ngintip WhatsApp-nya suami. Nanti hidupmu aneh-aneh, ya. Nanti hidupmu labrak pelakor. Itu aneh-aneh loh saudara. Ya, Tuhan tidak pernah ngajarin saudara labrak pelakor. Jangan ngintip-ngintip sosmednya pelakor, ya. Ani-ani, jangan ngintip-ngintip. Bapak-bapak juga ndak usah ngintip-ngintip istrimu kemana, istrimu sama siapa. Sudah mulai sekarang belajar serius dengan Tuhan. Semakin kita serius dengan masalah, hidup kita makin aneh-aneh. Nanti perbedaannya akan semakin seperti ini. Saudara kepingin hidup saudara diangkat, hidup saudara yakin, saya terlalu percaya di masa-masa akhir zaman ini akan ada pembedaan yang jelas. Kita akan lihat nanti orang yang serius dengan Tuhan, hidupnya bem. Tapi yang serius dengan masalah, hidupnya akan semakin terpuruk. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, ya. Kita akan menjalani kehidupan hari demi hari, day by day, akan hidup bersama Tuhan, melihat sesuatu, semuanya akan ditambah-tambahkan. Bapak, terima kasih malam ini hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami tidak mau hidup jangan aneh-aneh. Kami tidak mau aneh-aneh, makanya kami tidak mau ngintip-ngintip kejahatan. Kami tidak mau ngintip-ngintip dosa suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan. Kami sudah serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Yang penting kami bisa menjaga diri kami sendiri. Kami tahu pergumulan kami akan berlalu dengan kemenangan. Kau melihat setiap ketakutan. Engkau melihat malam ini ada beberapa orang yang sudah kepepet. Saya bisa merasakan ada orang yang kepepet jatuh tempo pembayaran. Ada orang yang lagi kepepet dalam hal keuangan. Tuhan berkata, jangan takut. Aku akan sediakan apa yang kau butuhkan. Jangan pernah membatasi sumberku hanya karena engkau takut dengan sumbermu yang sudah mulai menipis. Pastikan sumberku tidak akan pernah kehabisan. Aku selalu memberkati, mencukupkan apa yang jadi kebutuhan hidupmu. Yang penting Tuhan berkata, jaga hatimu. Jangan banyak takut. Ada bapak yang hari ini juga dirundung ketakutan. Bahkan bapak ini berkata, Tuhan, bisa ndak aku melanjutkan hidup? Tuhan berkata malam ini, jangan takut karena aku menyertai engkau. Walaupun engkau terlihat api kehidupanmu bukan semakin kecil levelnya, seolah-olah itu akan membakar habis kehidupan keuanganmu. Tapi sekali lagi Tuhan berkata malam ini, jangan takut. Aku akan membuat semuanya itu tidak akan pernah di dalam keuanganmu yang semakin besar itu bisa menjamah biji mataku. Aku akan bertanggung jawab atas keuanganmu. Aku akan bertanggung jawab atas keluargamu. Jangan pernah takut. Engkau takut dengan kehidupan anak-anakmu, tapi aku sudah menyiapkan masa depan yang luar biasa buat anak-anakmu. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjawab lebih dari yang kami pinta malam ini. Yang kepingin pemulihan rumah tangga, Tuhan juga sudah sediakan jalan keluar anggur yang manis. Anak-anakmu juga ada di dalam perlindunganku, di dalam pagar kasih karuniaku. Jangan pernah takut dengan semua ini. Apapun baik kesehatanmu, kuasa bilurku itu selalu bekerja lebih dari semua kuasa dokter, kuasa obat yang bekerja. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau beristirahat, mau tidur Tuhan, mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus
datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Besok ketemu di Zoom ya. Jangan lupa 7:30 ketemu di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat ya. Tetap jaga hati semuanya. God bless.